Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Nuraini dengan NIM 20200-226, kelas A1, mata kuliah Manajemen Islam, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, volume 13, nomor 1, Maret 2011, halaman 40 sampai dengan 45. Di sini saya akan mengulas jurnal dengan judul Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Penulis jurnal ini yaitu Slamet Riyadi, Profesi Ilmu Akuntansi dan Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dengan email slametriyadi08@yahoo.com. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Selanjutnya, metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner. Kuesioner di sini terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel kompensasi, variabel kepemimpinan, variabel motivasi, dan variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, populasi adalah orang yang ditanyai, yaitu manajer manajemen menengah perusahaan manufaktur wilayah Jawa Timur. Dengan sampel ada 110 orang dengan pengujian kuesioner, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai loading faktor dari masing-masing indikator tersebut di atas 0,5 dengan tingkat signifikan 5%, yang berarti indikator valid, sedangkan uji reliabilitas menggunakan nilai komposit variabel dengan ketentuan besarnya nilai lebih dari 0,6. Selanjutnya adalah teknis analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Backtest for the Social Science untuk pengujian kuesioner, dan SIM atau Structural Equating Modeling untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya ada kerangka konseptual di mana terdapat panah H1, yaitu kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Pada H2 atau hipotesis 2, ada gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dan pada panah H3 atau hipotesis 3, yaitu kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan pada panah H4, yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan terakhir yaitu panah H5, hipotesis 5, yaitu motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menggunakan koefisien jalur regresi diketahui terlebih dahulu. X1 yaitu kompensasi finansial, X2 yaitu gaya kepemimpinan, Y yaitu motivasi kerja, dan Z yaitu kinerja karyawan. Dikatakan signifikan jika tes statistik variabel laten lebih besar dari 1,96. Apabila kurang dari 1,96 berarti penelitian ini menolak atau tidak mendukung hipotesis. Pada hipotesis pertama yaitu ada kompensasi finansial X1 terhadap kinerja karyawan Z. Diketahui nilai statistik yaitu 0,283 yang berarti kurang dari 1,96. Hasil penelitian ini menolak atau tidak mendukung hipotesis 1. Pada hipotesis kedua yaitu X2 atau gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Z.
mendapat nilai statistik 0,489 yang berarti lebih besar dari 1,96. Hasil ini mendukung teori dari hipotesis kedua. Yang ketiga, ada X1 kompensasi finansial terhadap Y motivasi kerja, yaitu nilai statistiknya 0,792 yang berarti lebih kecil dari 1,96. Jadi, penelitian ini tidak mendukung hipotesis 3. Pada hipotesis 4, ada X2, gaya kepemimpinan terhadap Y, motivasi kerja, mendapat nilai 2,623 yang berarti lebih besar dari 1,96. Berarti pada hipotesis 4 ini mendukung hipotesis 4. Gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan. Pada hipotesis 5, ada Z kinerja karyawan terhadap motivasi kerja mendapat nilai statistik 4,293, berarti lebih besar dari 1,96. Hasil ini mendukung pernyataan hipotesis ke-5. Nah, hasil ini memberi kesimpulan, yakni variabel X2, gaya kepemimpinan, Y, motivasi kerja, dan Z, kinerja karyawan saling berpengaruh signifikan. Hasil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan tadi, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan secara signifikan mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan. Dan yang ketiga, yaitu motivasi kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Hadis yang berkaitan dengan jurnal tersebut ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8-9 yang berbunyi waladina hum li amanatim wa ahdihim ra'un waladina hum ala sholawatihim yuhafidun, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah yang diimbannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Selanjutnya ada hadis riwayat Ibnu Majah Sahih yang berbunyi ajrahu qabla an yajifa arakul, yang berarti berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Dan yang ketiga dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Wasallam bersabda, ya narun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'tamu wa ajrul ladin faqtahu ala ahlika, yang berarti 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Pada inspirasi jurnal, ada motivasi kerja dengan konsep Islam yang aktual progresif. Alasannya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kerja yang aktual progresif. Bukti aktualisasi nilai etos kerja dalam Al-Quran selalu berjalan bersama dengan sejarah umat manusia itu sendiri.
Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata ataupun penulisan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Dan apabila ada kritik dan saran, saya terima sebagai acuan ke depan. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.